seperti barang gajah, kamu baru tahu. Biar Cucu lihat. Ya, Cok. Siap. Siap, Moms. Nanti aku bakal bawa Kang Kusoy ke depannya Moms ya. Kan. Kusoy. Heran. Makan. Mau mama cabein. Mimin tuh bisa jahit popok sama bedongan. Engkom saja pesan sama dia. Iya, Mak. Nanti kita pesan sama Mimin. Ya, Dede cantik. Kalau bikin memang agak mahal dibanding beli jadi. Kalau kita bikin sendiri, kita bisa pilih bahannya yang halus, yang bagus, dan yang adem. Iya, Mak. Kita lihat nanti ya. Kan masih lama. Iya. Lagian bulan depan kan gaji Sobri sudah 5 juta. Gak usah dipikirin. Iya, Mak. Kum, rumah dokter Clara yuk. Ayo Kang Dadang. Emang ada apa di dokter Clara? Ya ada dokter Clara, Doy. Ya terus kita ngapain ke sana? Sudah, Doy. Dadang itu cuma bercandain kamu. Kang Dadang mah bercanda terus. Kum, mumpung belum begitu parah. Kamu lihat kan tadi. Mana Kang Dadang? Dari tadi saya belum pernah lihat dokter Clara. Diam, Doy. Ini serius. Ini serius apa bercanda Kang Dadang? Aku bilang bercanda. Ini serius, Doy. Iya Kum. Nanti kalau bercanda kasih tahu saya ya Kum. Iya, Doy. Kalau dilihatnya, Dang. Ini bukan cuma karena sedih ditinggal si Aceng. Tapi ini lebih dalam lagi. Kalau gitu bawa Aceng ke rumahnya itu yuk. Pak Ustadz Kemet. Di Rukiah. Ayo. Saya suka tuh kalau ngaji bareng-bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos. Bos, Soy. Bos. Saya ganti baju dulu. Oh, Iya, Kang. sekedapnya. Dang. Iya Kum. Doy. Tonton kita jadi ngeganggu. Kum, saya bagaimana ini? Ya kita berdua ke dokter Clara Kang Dadang. Memangnya ada apa di rumahnya dokter Clara? Ada dokter Clara. Lucu nggak Kos? Lucu, Kang Edoy. Itu leluconnya Kang Dadang Kos. Ayo, Kos. Saya duluan ya. Iya, iya. Iya Kos. Dang, tinggalnya, Dang. Doy. Iya Kum, hati-hati ya Kum. Udah, Kos. Udah, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pusing kalau sama kamu ah. Saya pulang aja. Doy, temenin saya yuk. Ayo. Saya mau cerita sama kamu. Mau cerita apa takut Kang Dadang? Siapa yang takut? Enak aja. Saya tidak takut. Saya bingung sama Kang Dadang. Sama cerita aja takut. Berisik. Ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum, Bos Idan. Waalaikumsalam, Sep. Damang, Bos Idan. Damang. Sok, Mas Jalik. Oh. Ada apa, Sep? Saya bisa minta tolong nggak, Bos Idan? Mau pinjem berapa, Sep? Nggak usah malu-malu. Seciraos juga tahu kamu teh kesana kemari nyari pinjaman, ya? Saya teh butuh 2 juta, Bos Idan. Saya sih bisa, Sep, pinjemin kamu uang. Tapi bagaimana caranya kamu bayar? Saya teh mau nebus gelang anak, Bos Idan. Sisa cicilannya tinggal 2 juta kurang sedikit, Bos Idan. Kalau besok udah keambil gelangnya, mau langsung saya jual. Kalau dijual teh dapat 3 juta. Oh, Jadi uang Bos Idan teh bisa langsung saya kembalikan. kamu mau menjual barang yang bukan milik kamu, Sep? Kalau anak tahu barangnya dijual dan uangnya dari saya, bisa masalah saya, Sep. Lagian menjual barang yang bukan milik kamu itu dosa, Sep. Saya mah nggak mau. Kalau kamu mau nyari dosa, cari aja sendiri. Jangan ngajak-ngajak saya. Nggak mau saya mah. Tapi kalau nggak ditebus, beban bunganya teh makin besar, Bos Idan. Saya mau pinjemin, Sep. Tapi saya nggak mau dibayar dengan hasil penjualan barang orang. Kalau gelangnya nggak saya jual, saya teh nggak bisa bayar atuh, Bos Idan. Banyak, Sep. Banyak caranya untuk membayar utang, Sep. Dengan kerja misalnya, Sep. Kok kepikiran sama kamu untuk menjual gelang anak, Sep? Kalau sampai anak tahu bagaimana? Bagaimana nanti kalau misalnya anak pulang? Dan pasti anak pulang, Sep. Itu teh bukan rumah kamu. Itu rumah anak. Bisa habis kamu, Sep. Kamu bisa diusir dari sana. Terus saya teh harus kerja apa, Bos Idan? Kok ketawa, Bos Idan? Lucu, kamu Mas Sep lucu. Kamu yang mau kerja, kenapa nanya saya? Terserah kamu atuh, Sep. Encut, aku sekarang udah mulai nulis lagi. Udah serius, Encut. Encut, kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Encut. Apaan, Tut? Capek deh. Dari tadi aku ngomong gak didengerin. Bete ah. Cak, belum tidur? Kamu mah heran ya. Hobi banget ngasih pertanyaan yang gak penting dijawab. Kalau Cece udah tidur, gimana caranya Cece bisa keluar duduk di sini? Iya juga, Yup. Cece kepikiran yang kamu omongin tadi, Cu. Hubungan yang mana, Cek? Itu, yang soal cowok ganteng itu. Jangan-jangan Moms naksir juga, Yup. Tut, Mama lagi serius ngomong, kamu mah ganggu aja. Waktu kamu ngomongin soal cowok ganteng itu, Cece mah gak ngerasa terganggu sih ya. Tapi pas kamu bilang cowok itu punya mobil, rasanya Cece harus ngomong sama kamu. Cuk, Cece tuh pernah ngalamin hal seperti itu. Hidup itu keras. Saking kerasnya tuh ya, kadang-kadang kita tuh mikir gimana caranya supaya hidup kita tuh jadi lebih mudah. Dengan cara memanfaatkan orang lain, menipu orang lain, mengambil hak orang lain, bahkan memindahkan beban hidup kita ke pundak orang lain. Kita cari suami yang secara materi beruntung misalnya, punya segalanya, berharap ketika kita sudah berumah tangga, setiap masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu bisa diselesaikan sama suami kita. Cece rasa dan Cece yakin sekali, cara seperti itu adalah cara yang kurang bagus buat menjalin sebuah hubungan. Karena pada akhirnya nanti ya kamu gak akan dihargain sama suami kamu.
kamu akan diperlakukan seenaknya, diperlakukan tidak pantas. Apalagi sama keluarga suami kamu nanti. Cu, kamu tuh bakal menderita seumur hidup. Pernikahan yang indah itu ya, walaupun Cece nggak pernah ngalamin sih, adalah pernikahan yang saling menghargai satu sama lain. Kita dihargai sama suami kita, kita juga menghargai suami kita. Materi itu memang penting, itulah kenapa kita mati-matian sampai sekarang cari uang coba. Tapi alangkah lebih indah lagi kalau kita mendapatkan materi itu tidak dengan memanfaatkan orang lain. Apalagi melalui pernikahan. Cece tuh pernah ngalamin hal itu. Cece tahu betul rasanya seperti apa. Makanya Cece gak mau kamu atau Tuti, Entut nih ya, ngalamin hal yang sama. Menikah itu harus dengan cinta, bukan dengan materi. Iya, Cek. Iup, Moms.